Hai, kita berjumpa lagi di Sofina Talks You Are Loved, dan hari ini saya punya tamu yang sudah merupakan warga Bali, tapi mungkin teman-teman lihatnya seringnya di bener gak sih tuh temponya gue kayak gitu gak sih? Gitu. Let's welcome DJ Dipa Barus. Wah, sering banget tuh namanya DJ Dipa Barus. Teman-teman pasti juga tahu. Oh iya bener. Tapi I'm gonna ask you questions here yang ini kan banyak kan ibu-ibu nih nonton kok channel gue. Jadi mungkin mereka tuh taunya zaman gue dulu ya. Senior-seniormu mungkin dulu siapa ya? DJ Riri gitu-gitu kali. Winky gitu ya. Nah, sementara ini adalah generasi barunya. Sebenarnya di bawah lu juga udah banyak yang lebih baru lagi kan. Oke. Tapi gini, pertanyaan on aja dulu ya. Kalau lagi nggak di klub kerja, lu ke klub nggak hari-hari? Jadi klub tuh ini aja Kak, apa namanya? Kantor? Office. Office. Yeah. Dari dulu apa baru-baru aja sejak lu udah punya anak, punya keluarga? Tapi dari dulu enggak sih, nggak pernah. Tapi dulu waktu sebelum menjadikan DJ sebagai pekerjaan, itu apa namanya, suka ke klub, tapi kayak klubnya tuh yang underground gitu, kayak musik, dance music tertentu gitu lah. Yang nggak common gitu. Jadi bukan bar, jadi kayak acara-acara yang dibuat sama beberapa kolektif gitu. Beberapa komunitas? Ya, komunitas. Oke. Pertanyaan pertama ala mama-mama. Apa yang bikin kau dulu tertarik kali sama musik dance ini sih? Batak kan baru? Karo. Iya, Bataknya menjua-jua. Mama juga? Mama juga. Juga. Nah, Sumatera ya. Kita biasa dengan bahasa mendayu-dayu, musik kita pun mendayu-dayu. Sama kayak mama aku dulu kayak nanya gitu, apanya DJ ini gitu. Kayak keyboard aja Mak. Gitu. Oh gitu. Lu tuh anak keberapa ya? Pertama dari? 2 bersaudara. 2. Ya. Yang satunya laki perempuan? Laki-laki. DJ juga nggak? Enggak. Dia kerja di advertising agency, tapi punya band juga, band punk. Oh, jadi ada seninya juga. Kalau mama bapakmu memang ada seninya? Nggak ada. Dia mereka penikmat seni aja. Kayak bapak koleksi kaset gitu, beberapa piringan hitam, buku. Jadi penikmat penikmat pleasure lah. Jangan-jangan pernah dulu kepengen bikin band tapi kau nggak tahu? Enggak sih. Enggak ya? Dia main instrumen aja kayak seadanya gitu, tapi pengen banget anaknya tuh bisa main instrumen tuh proper gitu. Oke. Jadi di lesin gitu. Oke, lu les apa dulu? Piano? Pertama piano, terus gitar, pindah ke drum. Terus pindah iseng-iseng belajar saksofon yang kayak gitu-gitu. Jadi emang cuman buat bapak dulu kayak kalau misalnya aku main di gereja, anakku tuh gitu. Oh, maksudnya gitu. Oh iya. Oh, demi itu ya. Batak banget itu. Anakku itu yang main. Itu yang keyboard tuh anak. Iya. Oh gitu. Iya, jadi lu sempat main piano di gereja juga? Main, iya. Tapi yang ibadah remaja gitu. Youth gitu-gitu ya? Iya, youth. Oke, pertanyaan ini menarik nih. Piano, gitar, sampai saksofon, pokoknya apa yang disuruh bapak itulah kau les gitu kan. Tapi kan biasanya orang tuh kalau udah masuk ke dalam musik ya, kayak keluarga gue aja musik banget, pasti ada lah dalam hidup itu ngeband. Dia ngeband dulu. Lu ngeband? Iya. Ngeband dulu sama sepupuku Bams. Bams sepupunya ya? Iya. Dulu punya band namanya Moshpit. Jadi bawain punk gitu. Jadi ada nge-cover Bad Religion gitu, Dead Kennedys gitu. Pada era itulah. Kamu main apa waktu itu berarti? Main gitar sama backing vokal. Oke, berarti nyanyi juga. Which is why sebagai DJ juga kalau kita perhatikan kamu musical banget ya. Iya, karena kan zaman sekarang tuh orang suka gini. Apalagi mungkin maaf ya, kalau lihat misalnya DJ perempuan gitu, apanya itu cuma pencet-pencet aja terus udah gitu-gitu, pencet-pencet terus, gitu-gitu kan. Nah, aku mau meluruskan dulu di sini, apa sih profesi DJ itu sebenarnya? Setelah band, apa yang membuat Dipa berpikir, this is not for me, aku mau jadi DJ? Sebenarnya pas waktu kelas 6 SD lagi jalan-jalan ke Singapura, terus habis itu masuk sneaking into underground party gitu.
Aku masih 12 tahun. Hah, kok bisa nemu? Dari sepupu. Bams ya, balik lagi. Kau ya Bams. Nggak, jadi waktu itu ada kita lagi ke HMV dulu ada. Oke, HMV. Udah tutup ya. Oh, udah tutup. Terus ada plat drum and bass gitu. Aku dulu maksudnya juga udah tahu itu tuh vinyl tuh emang buat muter lagu gitu. Tapi pas ada musik kayak yang drum and bass gitu kayak wah ini seru banget ya, tapi gue nggak bisa main di rumah karena alatnya nggak ada. Dan terus di situ tuh deket tempat vinyl drum and bass itu ada flyers acara. Terus mau kita kesini dong karena sepupuku lebih tua. Jadinya kayak udah kita kesini aja. Nah itu tuh kayak warehouse gitu. Dan di situ tuh ada DJ mainin drum and bass gitu, musik yang nggak umum ada di klub. Terus orang pada moshing gitu karena waktu itu tuh aku tuh lagi suka banget sama musik punk, Bad Religion dan segala macam, dan representasi musik punk tuh kalau penontonnya ya moshing segala macam. Dan ini tapi dance music, elektronik, tapi nggak ada bandnya, cuma satu orang doang, tapi orang tetap moshing. Jadinya aku mikir kayak, wah gue pengen kayak dia nih gitu. Pengen moshingnya atau pengen bikin orang moshing? Pengen bikin orang moshing gitu. Iya. Jadi ya udah mulai dari situ sih, ngulik terus kayak apalagi ya yang yang seru-seru dari musik-musik DJ lah itu. Iya. Oh, tapi waktu itu udah tahu namanya DJ berarti? Udah tahu. Karena waktu itu ingat banget dulu zamannya MTV. Iya. Itu ada yang DJ aku pertama kali nonton. Dia tuh kayak ada profilnya di MTV. Oke. Jadi kayak snippet. Oh, diprofilkan gitu kayak hai gue skater. Dulu aku juga main skate, jadi aku mikir kayak wah related banget gitu. Main skate, terus habis itu suka musik, terus habis itu gayanya keren dulu kan anak SD gitu kayak wah keren banget. Gue pengen banget. Gue pengen kayak dia gitu. Tapi memang kalau musik disco tuh gue bilangnya disco bener nggak sih? Dia sama disco sih sebenarnya. Kalau zaman dulu disco, kalau mama aku bilangnya kayak musik-musik disco gitu. Iya kan, salah kan, istilah gue aja udah salah. Udah ada kesenjangan generasi. Jadi kalau bilangnya apa? Dance music. Iya, dance music. Oke. Kalau musik dance itu dance music itu sebenarnya ini nggak sih selalu berhubungan sama anak skate? Karena gue perhatiin memang banyak banget teman-teman yang anak skate pasti nyarinya bukan nonton live band, tapi mereka pergi ke klub untuk nyari DJ. Sebenarnya sih menurutku ya nggak harus dance music, tapi menurutku semua anak skate tuh suka explore culture di luar subculture. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya aku tahu berbagai musik yang aneh-aneh yang nggak ada di radio tuh dari pergaulan anak skate sebenarnya. Justru. Oh. Terus dulu aku kuliah di Malaysia, udah nggak main skate lagi, tapi anak-anak skate di Malaysia yang ngasih tahu aku kayak, lu udah dengerin ini belum? Lu udah nonton film apalah yang nggak ada di bioskop gitu. Dan aku sebenarnya tahu banget ya. Iya, tahu influence yang nggak ada di kultur media gitu, yang dulu juga di internet juga belum ada, dari majalah-majalah yang aneh itu dari anak skate semuanya. Mereka tahu dari mana? Kalau internet belum ada. Paling dari majalah sih biasanya, majalah luar gitu. Emang kalau anak skate, maaf ya, anak skate tuh biasanya punya uang. Maksudnya kan uang dari luar negeri. Kalau kita tahu dulu nih ya teman-teman yang mungkin yang agak mudaan, zaman sekarang kalau klik apa-apa bisa muncul di layar. Dulu tuh nggak bisa. Kita beli majalah harus dari luar. Nitip. Biasanya orang-orang ini kayak orang yang berkecukupan, dia suka jalan-jalan ke luar negeri, nah itu biasanya kita titip. Iya, kita nabung atau kita berharap nggak usah diganti, udah buat kamu aja gitu kan, ya nggak sih? Iya, dan aku ingat banget dulu ada majalah Treasure, Slap, sama Transworld. Oke. Nah itu rekomendasi musiknya bagus-bagus banget. Oh. Jadi aku tahu sebenarnya musik yang nggak aku dengar di radio dan di TV itu ya dari majalah itu gitu. Tuh, something's missing here. Kan kamu kau bilang kau buka itu majalah. Oh, gue tahu nih ini nggak pernah denger nih ini. Terus akses untuk dapat musik itu gimana? Kan ini majalah Pak, bukan kayak sekarang kita klik nah, bunyi dia gitu. Kalau dulu sebenarnya ini tapi jangan ditiru. Dulu ada aplikasi namanya LimeWire. Oh, okay. So sick. Jadi kayak kita tinggal
masukkan ke situ, masukin aja terus bisa. Ada nih gitu. Oh berarti zaman itu internet baru-baru itu. Nah, tapi artinya dibandingkan manusia pada umumnya, teman-teman DJ ini dan mungkin skater juga udah lebih melek teknologi nggak sih? Udah melek teknologi, benar. Iya. Saking kepengen dapat tuh musik gimana? Di radio nggak ada di kota gue. Di toko kaset nggak ada. Nggak akan ada, lu cari ke Duta Suara kemana nggak akan ada. Tapi dulu di Duta Suara dan di Aquarius Mahakam bisa mesen. Oh bisa iya emang sih. Tapi kan lama nunggunya. Lama nunggunya dan bisa patungan. Jadi kalau aku sama teman SMP ku dulu gitu kayak ya udah kita patungan aja beli CD ini gitu. Satu. Terus nanti punyanya siapa itu miliknya? Ya milik komunitas. Nih kayak gini-gini bikin ribut nih. Mental kayak gini lu bawa ke rekaman begitu master punya siapa nih bos gitu. Gak bisa zaman sekarang ya kan? Gak bisa. Itu aku ingat banget yang CD yang punya kolektif itu ada The Streets, ada grup rap underground, tapi dia maksudnya kayak sekarang udah nggak underground lah ya. Dari London, shout out buat Soma kalau nonton ini. Jadi kita patungan tuh berdua. Soma temenmu? Iya. Waktu sekolah, terus habis itu dia mempertanyakan itu, gimana nih? Ini kan punya patungan kita berdua, kok si dia lama di lu? Iya. Waktunya putar. Iya putar. Gitu. Nih Soma, ini kamera lo nih. Jadi lu minta maaf sama Soma di sini nih. Maaf ya. Soma jadi DJ nggak? Enggak. Soma sekarang kerja apa? Dia jadi bapak-bapak ya terakhir itu. Soma menjadi tanda kutip bapak-bapak normal gitu ya. Kalau bapak-bapak yang beredar di tempat-tempat malam. Begitu lu memutuskan jadi DJ, Jadi ini keluar duit, beli majalah patungan, beli CD pun patungan, tetap keluar duit. Kan pasti dipertanyakan orang tuamu kan, kau mau jadi apa nanti kalau sudah besar, ya kan? Sekolah kan kau ke Malaysia, sekolah apa dulu? Dulu advertising. Iya, nggak ada. Pilih sendiri juga? Yang paling better di antara pilihan yang ada, kan nggak boleh milih musik. Jadi yang paling better ya itu. Paling seni menurutmu. Gimana caranya lah ya tetap seni. Itu boleh. Karena mungkin orang tua ngeliatnya, kayaknya ada lah ini kalau kerja di agensi anak ini gitu kan. Iya kan. Begitu lulus dari situ, kau balik lagi ke perdijian ini kan? Jadi gini, sebelum di Malaysia itu aku pengen banget sekolah musik. Tapi waktu itu tuh dari kelas 1 SMA sampai tahun terakhir di SMA, itu tuh lagi senang-senangnya explore jazz gitu. Jadi jazz digabungin sama electronic music tuh seru banget ya. Jadi kayak lagi seru belajar upright bass. Upright bass. Nah terus habis itu bass betot katanya itu. Dan terus aku bilang ke bapak, kau mau kuliah apa emang ya? Aku mau ngambil musik. Oh ya, ngambil apaan? Manajemen atau hukum? Hukum musik. Hukum musik. Enggak Pak, aku mau belajar ini bass betot gitu. Ngasih makan anak kau apa gitu. Jadinya nggak boleh dihalang-halangin gitu. Jadinya ya udah ngambil advertising gitu. Jadi emang dari dulu tuh interest banget sekolah musik. Maksudnya kuliah musik ya. Dari dulu sih emang ngeles musik di Farabi. Emang udah les? Udah les dari SD di Yamaha, terus SMP Farabi sampai SMA. Siapa gurunya waktu itu di Farabi? Mas Indro. Oh Indro yang ngajarin. Mas Indro sama Mas Dika ada band. Oh iya, zaman itu. Iya. Berarti kau anak Farabi apa sempat ngikut Dika ke Chicks gitu-gitu nggak? Enggak, di Farabi aja. Geng Farabi, karena beda tuh dulu ada geng Farabi, ada geng Chicks, ya benar. Oke. Jadi memang musik tetap bisa, that's why you still have musicality sampai dengan sekarang walaupun quote unquote DJ yang orang taunya cuma press and play gitu ya. Tapi banyak karya dari Dipa di mana kita bisa simak, dan kalau memang kita follower daripada musik dari Dipa, you will know more gitu, bahwa kalau ini enggak kok, dia nggak press and play, dia memang ada beberapa collaboration dengan beberapa orang. Itu yang 2016 itu kan kalau kata Wiki mulai terkenal waktu 2016 bikin single sama Kalula. Kalula ini coba terangkan kepada kami siapa ini Kalula dan apa singlenya waktu itu? Ya, No One Can Stop Us dulu singlenya. Terus habis itu pertama kali kenal Kalula tuh dulu tuh aku emang buat musik. Jadi kayak nge-DJ emang tapi belum jadi pekerjaan utama. Buat musik, buat iklan segala macam. Nah, Kalula ini masuk dong pendidikannya. Dan terus habis itu si Kalula ini adalah salah satu talent VO.
Oh. Iya, jadi kayak salah satu produk vitamin gitu. Terus vitamin ini, namanya gitu kan? Iya, dia kan penyiar. Penyiar. Nah, terus habis itu iseng-iseng nyobain nyanyi gitu. Terus habis itu gue ngeliat kayak wah bagus juga nih suaranya gitu. Terus ya udah iseng-iseng aja, yuk kita buat lagu lagu dance music. Terus tadinya free download, terus rame banget free downloadnya, terus akhirnya masukin Spotify. Gitu. Jadi emang ya gitu. Jadi dari situ kayaknya orang mulai tahu Dipa Barus gitu ya. Dan akhirnya kayak ya udah lanjutin aja deh. Terus habis itu yang banget loh. Sorry aku potong. That was like 10 years ago almost. 10 years ago ya. Berarti you were like at 28, 29. Iya. Itu adalah kayaknya menurut aku secara usia itu maksimal kau pembuktian sama bapak. Oh, tapi udah nggak ada dia. Oh, waktu itu. Dia udah nggak ada dia. Oh. Jadi dia pas dia pergi itu tuh emang aku belum ada kayak single, masih kerja palu gada lah, apa lu mau gua ada gitu. Iya. Iya. Dan itu nggak jadi masalah sama bapak? Nggak jadi masalah sih, karena bapak udah fokus ke aduh gimana ya gua bayar utang rumah sakit segala macam kayak gitu, ntar harus jual rumah, anak gua kayak gimana ya. Fokusnya udah kayak gitu. Fokusnya udah ke sana, I see. Jadi udah nggak yang hammering on you gitu. Enggak. Ya. Tapi pesan terakhir aja pun kayak nanti kau aja yang kerja ya, mama biarin jalan-jalan aja. Iya. Oke. Kalau DJ Warteg tuh apa DJ Warteg? Itu kita iseng-iseng, aku manajerku kayak buat, aku habis ngeluarin single sama Kunto Aji sama The Adams. Oke. Terus habis itu buat after party-nya di Warteg yuk, ngundang teman-teman doang, tapi direkam. Kenapa di Warteg? Karena seru aja sih, kayak di Warteg orang bisa makan, inklusif. Iya. Terus inklusifnya. Iya, terus habis itu musiknya juga aku tuh iseng buat kayak semua lagu-lagu yang teman-teman, semua lagu band teman-teman India, Sal Priadi, terus lagu The Adams, The Johnson, itu aku remix gitu jadi drum and bass dan elektro. Jadi kayak kita mainin lagu teman-teman jadi izinnya gampang. Iya sih, izinnya gampang ya. Iya. Terus habis itu kita buat di Warteg, terus rencananya emang di-upload di YouTube gitu. Terus ternyata rame. Pas Kunto Aji live, gue boleh live nggak? Ya udah sok live aja gitu. Terus habis itu dari potongan live dia tuh banyak dipotong-potong di TikTok di mana gitu, akhirnya rame gitu. Dan ada pro kontra juga gitu, kayak ada yang kontra bilang kayak ngapain sih buat di Warteg ganggu orang makan aja, padahal pas hari itu juga kita book Wartegnya buat kita gitu. Jadi kayak orang mau datang juga gratis sebenarnya. Jadi sebenarnya lu kayak open house. Orang boleh datang makan. Si Warteg juga tetap mendapatkan keuntungan, tapi netizen harus aja komen ya nggak sih? Jadi kayak gua harus menjelaskan gitu. Dan izinnya juga udah jelas. Kayak maksudnya kita izin ke tetangga, izin ke polisi. Izin keributan, semua beres ya? Iya, semua beres. Dan nggak berisik juga, dan cuman 1 jam. Emang bisa DJ nggak berisik? Nggak. Nah, jadi di Warteg Agung ini, nggak beneran. Nih gue. Ini Warteg di mana, kasih tahu dulu deh. Gandaria, Warteg Agung 2. Oke, Gandaria. Ternyata akustiknya bagus banget. Oh di DJ di Warteg ini, Agung 2. Di Warteg kita pasang monitor buat DJ, terus habis itu speaker buat yang ada di situ. Nggak gede-gede banget lah speakernya, nggak kayak club gitu atau acara festival. Tapi semuanya pas. Mid-nya pas, low-nya pas, high-nya juga nggak. Aduh, cinta banget ya. Iya, kayak Warteg. Iya. Jadi kayak karena bangunannya mungkin ya, karena sedemikian rupa, terus habis itu, wah gila, ini seru banget tuh emang buat kayak gini, pas. Dan orang-orang juga beropini sama. Jadi lu nggak bias gitu. Dan di luar itu tuh kedengeran masih gitu ada. Tapi muted. Berisik, tapi nggak rancu sama suara motor lewat, gitu. Jadi kayak emang seimbang gitu. Itu. Bukan horek lah ya, bukan ya, beda. Itu zaman sekarang nih orang lagi sering ngomongin horek, ribut dikit dibilang horek gitu ya. Oh, I see. Ini bakal diterusin nggak? Siapa tahu jadi tur Warteg ya? Iya, cari Warteg yang akustiknya enak. Kalau Kunto Aji sempat kita buat tur Warteg aja. Ini mulai lagi kita plan aja, soalnya kalau misalnya Warteg, terus kita nggak bisa tiketing dong pastinya gitu, karena space kecil, dan ya itu emang dalam rencana sih. Tapi emang kita ngerencanain bukan tur Warteg, tapi bakal ada yang lebih seru sebenarnya. Gitu. Udah boleh cerita? Belum.
Oh belum? Belum boleh tadi. Oh belum sama manajer belum. Sama Pak Robin belum boleh cerita. Lu pernah nyoba main di Warmo nggak? While we are on the topic of warteg, Warmo di Tebet. Iya, tadinya tuh yang gue tahu cuma Warmo gitu. Maksudnya ke orang abis klub pasti nyari Warmo. Iya. Ternyata di tim gue kayak udah nggak kayak gitu Kak. Sekarang ke Warteg Agung 2. Oh, oke. Oh, berubah sekarang. Berubah gitu. Wow. Jadi generasi sekarang bukan Warmo. Warmo, teman-teman tahu ya, Warmo itu enak ternyata sekarang Warung Agung 2. Iya, Warteg Agung 2. Aduh, gue jadi pengen lihat nih fotonya kayak apa sih si Agung 2? Sebenarnya Segede Warmo nggak? Lebih gede dari Warmo. Oh, lebih gede dari Warmo. Naik turun atas bawah nggak? Cuman satu lantai doang. Makanannya gue sebagai geng Warmo langsung. Makanannya lebih nggak berminyak. Masa? Iya, lebih bersih. Oh iya. Oh boleh tuh Warung Agung 2. Gandaria deket mananya Mal? Sebenarnya kalau dari Lab School Kebayoran lurus terus. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi jelas kan nanti akan kelihatan Warung Agung 2. Iya, Warteg Agung 2. Gara-gara lu nih. Apa di situ favoritnya? Ati ayam. Ati ayam, best. Jantung ayam, sorry. Oh, jantung ayam, best. Lu kebayang nggak tuh berapa ayam yang harus berkorban? Satu ayam kan jantungnya cuma satu. Kalau lu minta 2 kan 2 ayam ya. Oke. Oke, profesi DJ. Kapan lu pertama kali memutuskan this is gonna be my bread and butter? Nggak cuma, kan awalnya orang pasti nyoba dulu. Iya. Bisa nggak sih? Sebenarnya ini sih kayak pas apa ya? Aku tuh nggak jago kayak ngeplan gitu sih. Jadi kayak go with the flow tapi aware. Jadi kayak misalnya pertama kali nge-DJ terus dapat penghasilan dan terus habis itu sustain tuh penghasilannya. Nah itu aku baru mikir gitu kayak oke, berarti ini gue cita-citanya nggak ada jadi DJ sebenarnya. Cita-cita itu pengen banget jadi produser musik. Oke. Jadi musik dance? Or any kind of music? Any kind of music. Okay. Karena dulu ngelihat Mark Ronson, terus habis itu Kanye West, terus Quincy Jones, Pharrell gitu ya. Aku kayak lebih ke situ. Nah, berarti ini sorry. Sebelum berarti ini gue motong aja, gue agak udet. Pharrell itu dipanggil Pharrell apa Pharrell sih? Pharrell ya? Pharrell. Gitu, yeah. Pharrell. Oke. Okay. Jadi sama ini aku salah. Pharrell. Oke. Kayaknya sih, Kak. Yeah. Terus aku mikir tuh kayak berarti ini bisa nih DJ ini jadi kendaraan gua untuk ketemu orang yang pengen dibuatin musiknya. Oke. Nah, dari situ tuh kayak udah dapat penghasilan, sustain banget gitu si tawaran job DJ ini. Terus ya udah itu aku jadiin kendaraan aja untuk dapetin klien untuk music production gitu. Dan sampai sekarang kayak begitu. Karena kebetulan aku mainnya tuh nggak cuma dance music aja. Jadi pas pertama kali main pas pindah ke Jakarta ya dari Malaysia. Di Malaysia tuh tadinya main cuma dance music only. Pas pindah ke Jakarta tuh karena mainnya tuh di bar dan bukan jarang banget di klub. Jadi itu aku bisa eksperimen kayak misalnya dulu kan lagu Indonesia jarang banget yang muter. Bahkan ada dulu larangannya untuk mainin lagu Indonesia di klub. Nggak boleh? Nggak boleh. Ada larangannya. Kenapa ya? Nggak tahu. Kayak untuk segmentasi klubnya kayak. Oke. Dan terus kalau di bar tuh aku bisa kayak, berarti gue bisa nih dari lagu house, terus habis itu ke lagu Faris RM. Bisa. Iya. Dan terus habis itu balik lagi cari jembatannya. Dan terus habis itu bisa yang kayak begini. Bisa nih kalau misalnya dari lagu disco, Can't Take My Eyes Off You gitu, terus habis itu gue putar bossa nova dikit atau salsa, terus balik lagi ke disco gitu. Iya. Nah kalau di bar itu bisa eksperimen kayak gitu. Nah akhirnya ya udah keterusan aja sampai sekarang untuk ngelakuin hal yang sama tapi di media yang berbeda, di klub, di festival. Jadi aku emang lebih dikenal sama orang dengan DJ yang maininnya nggak aman gitu. Berani nabrak. Kayak misalnya contoh kemarin ada ada acara yang isinya semuanya sosialite gitu kali ya. Aku mikir gitu kayak gue kalau main yang mereka tahu tuh boring banget gak sih gitu. Gue mainin dangdut. Sosialite umur berapa nih? Umur ya dari range umur 30 sampai 60 gitu kali ya. Oke. Dari acara salah satu media gitu. Oh iya.
gue mau mainin dangdut gitu. Jadi lu kayak tabrak tuh. 15 sampai 20 menit tuh kayak dangdut Elvis Sukaesih. Dari lagu apa dangdut. sebelumnya? Dari lu bawa lagu mereka ke sana. Mombaton gitu. Jadi kayak beatnya masih duk tak duk tak duk. Jadi bisa masuk ke dung tak dung 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 tak dung 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 tak. Iya, jadi kayak nggak putus gitu. Dan gitu. Jadi something yang mereka inget gitu. Karena mereka mungkin kebanyakan crowdnya nggak jadiin dangdut tuh musik sehari-hari. Tapi sebenarnya tahu. Pasti sebenarnya tahu. kalau dipasang joget juga gitu. Iya. Gitu sih. Awalnya kenapa awalnya kenapa DJ tuh pengen awal jadi pekerjaan utama gitu. Jadi, karena lu tahu lu bisa campur-campur begitu dan campur seru, bisa jadi kendaraan gue buat cita-cita gue sebagai music producer. Dan cita-cita gitu. Awal di HMV Singapura yang lo lihat orang big mosh pit itu terjadi ketika lu tabrak. People go crazy kan? Yeah. Jadi lo kayak, wah ini gue pengen gitu ya? Dan ini sih yang momen yang gak pernah gue lupa adalah waktu itu kan lagi zaman EDM banget 2015-2016 gitu. Gue pernah main di Jakarta Warehouse Project, itu festival 75.000 orang. Terus gue drop pertama kali itu Hey Jude-nya The Beatles. Itu kemarin 2 bulan lalu gue ketemu orang dari Malaysia gitu kayak gue nggak lupa lo masang lagu Hey Jude di tengah lagu pumping gitu, terus habis itu kayak lu masukin lagu Hey Jude gitu. Nah itu gue yang gue cari dari DJ sebenarnya itu kayak buat momen, create Wait a minute, but there's like bungee jumping. Lu lagi EDM tiba-tiba Hey Jude bagian mananya yang lu ambil tuh? Jadi emang transisinya tuh emang aku buat karena aku kan buat musik kan. Iya. Jadi kayak dari lagu yang tang 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 gitu. Terus habis itu ya teknik ketika. Terus habis itu. Nggak apa-apa, lu terangin aja, Mas. Gue seneng kok. Nah, jadi kayak gue mantan pemain drum gagal. Jadi kayak di loop, kalau di CDJ tuh ada loop. Iya. Terus loopnya dipencet out, terus jadi loopnya tuh makin lama. Misalnya kayak ngeloop kan duk tak loopnya dipotong kecil, duk tak sampai gitu. Terus habis itu pitch-nya rendahin. Jadi efek suaranya tuh kayak beda. Nah, gitu. Sampai situ kan. Habis itu hajar apa? Habis itu show lah, maksudnya kayak lampu orang ke atas yang kayak gitu-gitu. Itu aku nggak datang ke show-nya dia aja jadi pengen. Bapak kita ke show-nya dia aja deh. Kapan? DWP ntar lagi ya berarti Jakarta Warehouse Project. Aduh, tapi di Bali. Gue tuh introvert banget ya. Ada nggak sih buat orang introvert? Harus ada dong. IO. Jadi buat orang-orang yang nggak bisa banyak gitu ya. Bergaul sama orang terlalu banyak karena gue langsung stres, kasih boot dong. Jadi kita tetap bisa menikmati gitu ya. Oke. Menurut lo, ketika orang itu menikmati musik, apalagi dance, do they have to drink untuk bisa naik gitu? Gue nggak. Lo nggak? Iya, karena gue suka musiknya gitu. Emang ke dunia ini emang karena gue suka musik ya. Jadi kayak. Ya kan lo dokternya nih ceritanya. Dokternya enggak kan juga sih sebenarnya. Tapi kalau orang-orang yang lo perhatiin, will it be easier? Biasanya mereka. Enggak sih. Enggak juga ya, harusnya juga. Enggak ya. Tergantung kebiasaan aja. Kalau misalnya terbiasa dan emang fanatik music dance gitu dan sehari-harinya juga ngulik musik dance gitu ya, mereka ke ke festival atau ke klub gitu ya tanpa harus ada substansi juga senang-senang aja. Iya, gue tuh seneng banget. Iya. Minum malah bikin kembung, yang ada buang angin mulu. Kesian di sekitar gue. Cerita dong, DJ di sekolah itu apa? DJ di sekolah? Oh, nge-DJ di sekolah tuh kemarin sebenarnya itu. Jadi kita ada talks sama salah satu brand, bilang kayak gimana sih cara jadi musisi yang bisa menghidupi bla bla segala macam ya, anak SMA lah. Terus habis itu ada momen yang kayak harus nge-DJ gitu dan tunjukin cara yang nge-DJ. Terus habis itu aku sama Robin kayak manajerku, dia bilang kita buat ini aja yuk. Ajak semuanya party aja. It's just like a little switch, ambil mic, bilang, lu pada mau party nggak? Habis itu kita cuman party nggak sampai 30 menit, gue bakal nge-DJ. Terus ya udah akhirnya kayak semuanya kayak
mau gitu, anak SMA kelas 3 ya kan. Kapan terus lagi ya kan? Akhirnya apa namanya, belum rekam. tentu dikasih izin bapak ibunya kan. Iya kan, Kesempatan. Kesempatan, terus habis itu ya seru. Habis itu kita post di sosial media, habis itu rame. Oh. Jadi ya iseng-iseng aja semua. Bikin tuh kayaknya nanti sekolah keliling tuh. Udah mau rencanain. Iya. Itu juga rencana. Iya. Per 30 menit tuh dikasih kesempatan. 30 menit ya, dimulai dari sekarang. Iya, itu emang udah direncanain juga gitu. Iya. Jadi semuanya serba nggak sengaja sih, Kak. Tapi lo kreatif ya kayaknya, kreatif banget gitu loh. Sebenarnya kreatif tuh kayak emang pengen sama kayak mungkin kayak Mas Pongki gitu, kayak apa yang ada di energi yang ada di dalam gitu cuma di give it back to the people gitu. Iya. Ya tapi kan energi itu dari mana? Oke. Lu tukang observasi kah? Kalau Pongki, tukang observasi tuh gue. Sekecil apapun gue akan observe. Kalau Pongki lebih ke mendengar dia itu. Jadi sama. Nah, dia harus dengerin sampai musik apa? Gue dengerin apa? Kalau gue dengerin ini nanti pikiran gue agak berubah, ntar dulu deh, gue ada filternya gitu. Kalau dia enggak, gue dengerin aja gitu. Kalau lu lebih ke audio berarti? Iya, audio sama aku suka banget baca sih, Kak. Baca, nonton. Kayak orang kebanyakan sih, maksudnya suka explore musik, suka explore buku, suka explore film, sama suka explore makanan. Makanan juga, makanya tadi ada si warteg gitu ya. Pertama kali lu nge-DJ itu lu menghimpun alat dari mana? Pinjam punya orang? Pinjam punya orang. Sampai sekarang aku nggak punya alat. Serius kau? Iya. Ada maksudnya turntable, tapi itu untuk muterin vinil-vinil koleksi aku aja gitu. Oke. Kalau kerja kau pakai punya siapa? Punya rental lah. Iya. Punya klubnya. Kan biasanya DJ suka bawa ini bawa itu gitu. Iya. Lu nggak? Nggak. Oh, lightweight DJ ya. Dan buat lo itu cukup? Cukup, ya kan kita kan ada ridersnya gitu, dan ridersnya juga kita nggak yang aneh-aneh juga gitu, maksudnya yang umum bagi DJ aja. Tapi kan gini, kalau musisi kan biasanya kan ya mereka bawa bass mereka sendiri, gitar mereka sendiri, bahkan gua aja MC paling rewel dari dulu bawa mic sendiri supaya bisa terkontrol dalam arti anything happens ya, betul. Orang sound gue yang digantung, nggak yang gimana sih mic-nya minta ke panitia kan nggak mungkin. Nah, kalau alat tuh nggak gitu. Misalnya lo main apa terus, tapi nggak mungkin berebet ya kalau DJ. Mungkin ya berebet tuh alat. Mungkin aja, maksudnya kalau misalnya alatnya ada gangguan. Nah gitu. Itu what happens kalau begitu? Kalau kayak gitu, kalau pernah sih ada gangguan, terus habis itu biasanya sih ini salah satu kejadiannya. Ada dia nggak bisa baca USB atau enggak kayak ininya kendor, kabelnya itu kendor gitu. Ya jadinya yang satu biasa bisa gitu, paling kayak teknik kayak scratch, habis itu ambil mic gitu kayak. Lu berusaha tipek sendiri gitu ya. Itu kan gitu itu butuh multitasking. Iya. Aduh ini dong, mic-nya mana? Iya. Tutupin. Tapi ya. udah kebiasaan sih kalau misalnya itu. Biasanya tuh aku kan biasanya cuma si DJ 2, aku biasanya satu sisa tuh untuk aku minta satu ekstra untuk kalau misalnya ada yang berebet gitu atau apa gitu. Iya, baru lo pindah. Walaupun itu sebenarnya untuk lo pasang whatever sebelumnya untuk sebelum dia masuk ke kuali lo yang besar itu kan. Iya, betul. Alat tambah ke sini semakin susah apa semakin gampang? Semakin membantu sih menurutku. Oke. Semakin membantu DJ-nya untuk bisa explore dan kreatif ngelakuin macam-macam. Lo bukan tukang ke ini ya? Ke apa namanya exhibition kalau pemusik kan ke eksibisi musik, kalau lo ke eksibisi alat-alat DJ gitu lo nggak ya? Enggak, cuman aku YouTube aja sih kayak ini apa yang baru gitu dan segala macam. Pembelanjaan terbesar lo apa sebagai DJ? Sebagai DJ sih nggak ada, paling belanja lagu tiap bulan. Oke. Belanja lagu tiap bulan. Karena kan license ya? Iya. Oke. Dan terus pengeluaran tergede ya jadi music producer, beli alat gitu, beli. Ya, kalau produser wajar, produser. Sebagai DJ enggak besar pengeluaranmu. Enggak sih. Sebenarnya untuk lagu doang sih, karena I really believe in karma gitu, karena semua orang tuh banyak banget DJ yang ini mah download gratis aja gitu. Ambil aja gitu aku kan. Enggak sih. Aku old school way. Jadi emang cari di store music gitu, habis itu beli online gitu. Iya, oke, you speak my language, man. Kalau nggak mampu beli, jangan beli dulu. Jangan beli dulu, kan? Berarti nanti emang aja. It's not for you. Right. Yeah. Very good. Okay, that's a very good ethic.
lu sebagai DJ, kan lu tadi bilang lo kalau nggak lagi kerja nggak akan keluar klub malam, katanya. Berarti ketika lo dulu mulai banyak kerjaan sebagai DJ, what made that happen pertama kali? Untuk akhirnya lo diundang-undang nggak cuma ke klub lagi, tapi juga ke events. Kayak tadi lo bilang ada event sosialite. Kemarin kita ketemu juga di event apa sih kita ketemu tuh adalah, gue lupa. Event brand juga. Brand ya kan, artinya kan ada event. Nggak cuma tiap malam pokoknya gue berangkat ke klub gitu. Nggak, event kan selesainya juga cepet. Atau mungkin wedding after parties gitu ya. Apa yang membuat lo tiba-tiba pindah ke sana? What do you think happened at that time? Apa yang membuat orang Dipa Barus aja? Gitu. Karena mungkin aku mainnya lagu-lagu nyanyi-nyanyi kali ya. Oh, orang sing-along? Inklusif, iya. Jadi nggak semuanya lagu klub gitu. Bahkan ini kita lagi ngerencanain kita mau buat set untuk slow dance. Bisa? Jadi aku nanya, pertama kali tahu infonya tuh dari Kang Iwa. Syarat buat Kang Iwa. Dia tuh bilang katanya dulu diskotik itu sebelum lagu-lagu disco itu tuh jam 11.30 katanya itu tuh masang lagu slow dance sampai jam 12. Sebenarnya sih bener sih. Iya. Nah, itu dulu kita bilangnya musik pengusir tamu. Oh. Nah, katanya jam 11.30 sampai jam 12 itu tuh waktunya orang tuh nyari gitu, kayak misalnya yang udah gue mau kenalan sama itu gitu. Katanya itu, dan terus habis itu aku confirm ke mamaku. Katanya disitulah aku ketemu bapakmu. Oh, oke. Iya. Ada romantikanya. Iya, oh gitu. Loh, memang iya kok. Memang iya. Kan, ya? Jadi nah, sekarang udah nggak ada. Iya ya. Sekarang udah nggak ada, dan terus ini berhubungannya, dan terus abis itu waktu itu Pamungkas datang ke sini, kita mau ngerjain lagu kolaborasi sama kita mau ngerjain lagu kolaborasi. Terus kita buat lagu yang lain aja yuk. Terus karena aku lagi baru dapat informasinya itu dari Kang Iwo dan ibuku, buat lagu slow dance saya gimana gitu. Habis itu keluarlah nih baru sambung. Oke. Very slow. Terus temponya juga untuk slow dance gitu. When you say slow dance, does that mean like lagu slow orang lo mix, lo play kayak orang mixtape zaman dulu, ataukah lo tetap berkarya di situ memberikan satu beat atau tempo untuk si lagu-lagu itu? Oke, untuk setnya ya, slow dance set. Oke. Yes. Slow dance set tuh gue biasanya karena si Pamungkas kan yang sambung nih lagunya tuh time signature-nya 6/8. Oke. Dan terus 6/8 ya udah gue cari aja lagu yang 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Gue cari lagu yang 6/8 juga, abis itu di mix. Jadi kayak misalnya lagu sambung, misalnya terakhirnya tuh biar kita yang sambung tak deng 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 tak deng deng det. Put your hands on my show, ya kan? Oh. Gitu. Banyak banget. Baru tadi pas lu ngomong slow, gue di dalam hati nyanyi itu loh. Iya kan? Iya. Oh, deng 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 deng. Terus bisa only you. Banyak banget. Deng 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 dong deng dong. Mas tuh bas betul kau di situ ya. Oh gitu. Iya. Berarti dari kecil kau udah all soul ya? Enggak? Katanya sepupu aku tuh kayak gitu. Karena mungkin influence musik dari bapak. Iya, kayak influence musik dari bapak dulu. Bapak tergila-gila sama John Lennon, tapi tergila-gila sama proyek solonya John Lennon dan juga The Beatles gitu. Terus aku kayak makin dari kecil bertumbuh gitu kayak aku lebih suka Paul McCartney, Pak, gitu. Oh iya. Kamu lebih McCartney ya? Iya. Oh, terbukti lagi dia sekarang yang paling panjang umur tuh. Paling sehat pula dia. Paling sehat. Iya kan? 2 kali seminggu vegetarian dia. Oh iya? Iya, dia ada pokoknya gitu deh, dia membalance hidupnya gitu. Oh, oke. He's not like, hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. he's not like Vegan for the World. Setahu gue sih enggak, dia lebih ke ada balance-nya dalam seminggu Okay, itu I'm ada. gonna try that.
Yeah. I was vegan for 6 years. Aku juga vegan for 5 years, but it didn't work out. Oh, iya. Memasuki usia perimeno. Oke. Oke. Iya. Gue sekarang mau nanya kegiatan lu sebagai produser ya. Oke. Boleh ya? Sebagai produser tuh berarti lu ngapain aja? What was your first project sebagai produser? So, first project mungkin lagu iklan. Iklan, oke ya. Masuk dong ya. Iya, lagu iklan maksudnya apa ya dulu? Lu ini. Bersinar sunlight nggak ya? Bukan lo ya itu ya? Rice Cooker Cosmos. Oh, tuh gimana tuh ya lagunya ya? Ada lah, kayak dangdut gitu. Terus habis itu yang kedua Smart Friend dulu ada. Oh, Smart Friend ada lagunya juga? Ada lagunya. Ada tuh satu, gue inget adek gue yang nyanyi tuh, Lea tuh. Paling pendek tuh, jingle. Dia dateng, taksinya suruh pulang, take, balik, taksi udah balik. Saking cepetnya, tau gak apa? Sunken. Oh gitu. Oh, kalau Lea aku dulu suka banget sama bandnya dia, Kak. Yang Susu. Wah, gila. Best, Susu memang best. Itu aku masih SMP gitu kayak, ini musik apa nih, acid jazz gitu. Dan terus gara-gara dia pertama kali, terus aku kayak nyari, oh berarti dia tuh sama Jamiroquai. Iya. Dan terus habis itu kayak Jamiroquai ini berarti ada acid jazz namanya labelnya. Terus aku nyari tuh gara-gara Susu. Nyari ada Mother Earth ada segala macam gitu. Dan ada juga ternyata sejarahnya dia kayak bukan ngebantu, kayak bersinggungan sama dance music history di UK gitu. Jadi aku beli bukunya gitu. Beli bukunya mempelajari itu. Iya, mempelajari itu. Tapi memang iya, acid jazz pada waktu itu sempat masuk ke Indonesia untuk some amount of time. Iya. Cuma habis itu lewat ya, nggak lama. Waktu lu SMP tuh Lea itu Susu dia masih SMA. Oh. Kan anak-anak percik tuh Susu kebanyakan. Ada anak 3-nya juga sih kalau nggak salah. Itu salah satu kenapa aku pengen banget masuk PL. Itu karena Susu itu kan PL kan, berarti gue bisa dapet nonton Susu di PL waktu itu? PL Fair, iya. PL Fair. Akhirnya lu masuk PL? Masuk PL, SMA. Oh, pasti. Iya memang sih, harus PL memang kalau di Jakarta kau. Untuk bisa acid itu. Anak CC nggak kesana arahnya tuh. Kayaknya lebih metal orang itu ya. Iya benar. Gondrongnya metal ya. Bener. Anak Gonzaga pun kayak gitu kan. Gitu. Kalau PL kan jakselnya ini. Beda kali ini. Oh. Iya gitu. Oke. Abis si iklan, what was your next project sebagai producer? Yang pertama kali yang ngenalin aku ke penyanyi-penyanyi gitu sebenarnya adalah Bu Titi. Bu Titi DJ, dia mau nge-remake lagunya Mas Yofi yang Satu Mimpiku yang dulu dibawain The Groove. Terus habis itu iya. Semua Dan itu pertama kali tuh kayak coba terserah kamu, Dipa, kamu mau jadiin apa? Jadiin apa nih ya? Ya udah, akhirnya kayak dijadiin agak Italo disco gitu. Terus udah itu keluar itu, terus udah tuh dari situ Bu Titi kayak udah dikenalin lah sama siapa. Oh habis itu produksi Andin Rindu Ini. Rindu Iya, lagunya Warna tuh. Lagu Steven ya? Iya. Nggak salah. Bukan Anak. Anang itu, ya? Iya, oh lagu Anang, sorry Mas Anang. Lagu Mas Anang. Oh. Itu Andin, udah terus itu produksi aja terus gitu. Oke. Ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sekarang lagi pegang siapa? Ada nggak? Teh Ocha. Oke. Terus berarti Ocha bakal ngeluarin yang agak dancey gitu? Ada, bentar lagi keluar kayaknya. Oke. Remake lagu Indonesia, Malaysia tapi jadi dance gitu. Ah. Dia mau ngeluarin EP Asmara Dansa. Oh. Ya. Tapi aku mau lah collab sama dia. Disco Mamaku itu diapain? Sayang kan kalau nggak diapa-apain. Lagu udah kayaknya sama dia bisa jadi sesuatu deh. Secara gue nggak tahu itu mau diapain. Gue punya lagu dulu, gue bikin lagu kan. Waktu album gue yang itu albumku pertama ya. Disco Mama judulnya. Disco Mama. Terus kalau gue denger lagi sekarang sih gue malu sih ya. Maksudnya kayak gila gue udah pede banget ya bikin lagu tenang ini terus gue nyanyiin gitu. Tapi sekarang I'm like I think I need to bring that back gitu. Karena biar bagaimanapun juga karya. Iya, nanti ya kita ngobrol ya. Apalagi karena kamu udah di Bali. Iya benar. Kenapa kau pindah Bali? Pertama sih ngikut istri ya sebenarnya. Vanessa Budi Harja. Iya. Di Instagram namanya Chili Bean. Dulu kita kenalnya nih, kita yang ngerti apa gaul lah ceritanya. Taunya dia ini gila olahraga banget. Dia sempat instruktur nggak sih dulu? Iya sempat. Iya kan, instruktur. Badannya
Chili Bean luar biasa deh pokoknya. Pertama karena istri. Karena istri. Jadi waktu itu kita baru PDKT, terus dia bilang kayak, tapi aku mau pindah Bali. Oh yaudah, aku bantuin aja pindah ke Bali. Terus Saya loh, Tom. Hah, bolongan spanduk. habis itu ya udah. Akhirnya dia pas kita nikah belum berencana punya anak gitu ya, tapi dia bilang gitu kalau misalnya kita dikaruniain anak, gue pengennya ngebesarin anak di sini, gue nggak kepikiran untuk ngebesarin anak di Jakarta, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya ya udah kita dari sebelum pandemi sih, beneran sebelum pandemi banget, 2019 akhir kita nikah, terus habis itu pindah ke Bali. Gitu. Ya. Dan sampai sekarang betah. Betah. Anakmu umur berapa ya sekarang? 3,5 tahun. Siapa yang namanya? Naja. Iya. Tahu dia bapaknya tukang main acid. Cit gitu. Tahu. Dia tahu. Dia pernah nonton tahun lalu, dia pertama kali nonton aku. Terus habis itu udah sampai sekarang kayak, ayah aku mau juga dong nonton ayah lagi gitu. Jadi ntar. Tapi kan ayah mainnya jam-jam ini Batman keluar gimana? Nah, yang besok nih aku main di Jumat, aku main di Synchronize tuh masih agak sore gitu, jadi dia bisa nonton. Oh, bisa nonton. Yeah. Oke. Seberapa sih? Oke, kalau produser kan kita yang nyari project atau orang datang ke kita kayak tadi Bu Titi gitu ya. Tapi sebagai DJ, seberapa sibuk sih lo? Ya. Lu bukan resident DJ lagi kan? Nggak harus main di sebuah klub dan tiap minggu sih. Kalau jadi aku ngatur waktu aku kayak gini, kalau weekend tuh emang ngebuat nge-DJ. Jumat Sabtu pasti aku pergi dari Bali, Jumat Sabtu Minggu baru pulang. Pasti keluar ya? Pasti keluar. Terus habis itu sisanya ya sisa hari dalam seminggu itu ya buat music production di rumah. Keluarga. Dan keluarga. Itu berarti sekarang karena udah ada anak, istri udah nggak ikut lagi dong ya? Kalau dulu kan pasti ditemenin atau apa? Dulu juga dia milih-milih sih. Oh enggak. Kalau misalnya ke kota-kota yang kayak gue nggak perlu kesana gitu, dia nggak kesana. Enggak. Nggak takut dia dulu pacaran sama kau kan? Tengah malam kan DJ pasti ketemu cewek-cewek, wow, gitu kan? Bajunya juga minim-minim. Enggak sih. Enggak. Dia nggak takut sama itu, dan aku juga nggak kayak itu kan kerjaan ya. Yeah. Jadi harus profesional gitu. Dan aku pengennya kerjaan aku ini tuh sustain gitu. Jadi kalau bagian yang itu-itunya tuh kita larut dalam bagian itu-itunya tuh ya nggak bakal sustain. Dari dulu udah punya pemikiran itu? Iya. Karena ya memang di pekerjaan apapun sih kita bisa aja terjerumus jatuh ke dalam sesuatu, itu memang bisa. Di kantor pun bisa kalau mau aneh-aneh ya. Bisa, iya. Tapi kan orang sangat mengenal dan lalu mengidentifikasi bahwa tapi kan tengah malam kau kerja gitu kan, itu jam segitu orang mungkin udah banyak gak sadar, pakai baju udah sembarangan mungkin si lawan jenis gitu kan. Terus nanti antar DJ ada war, DJ ini sama DJ itu hanya karena satu, maaf katalah mungkin perempuan gitu ya. Bahkan yang kemarin itu sempat kasus banget kan, itu kan urusan DJ sama DJ itu. Oh iya, nggak penting sih. Itu sangat nggak penting. Itu menandakan aku ambil hikmahnya gitu. Orang banyak banget yang jenuh sampai urusan orang lain itu kan, maksudnya urusan pribadi itu kayak larut energinya 100% buat itu. Iya. That's Ya tapi gimana juga nggak larut, karena yang satu bikin preskon, yang satu ngomong, yang satu apa, satu apa gitu kan. Tapi kan ada pilihan juga untuk kayak nggak larut ke situ gitu, kayak lewat aja gitu. Ya aku salah satu. Harusnya berita-berita kayak gitu jangan dikasih panggung lah ya gitu ya maksud lo ya. What do you think about ini? Orang tuh kalau ngelihat, di zaman gue, ketika kembali gue nggak bilang dance musik karena bilangnya disco. Jadi kita tuh dulu main di klub, nonton live band. Waktu itu katakanlah The Groove aja belum rekaman zaman itu. Wah itu aku ngalamin masa itu. Iya kan. SD mau ke SMP. Dasyat, New York kan? Cafe. Ya, New York Cafe. Lo versi kecil. Jakartanya, gue versi Bandungnya, Fame. Okay. Nah, atau ketika gue lagi nonton rock gitu ya, gue ke Ohara cari riff. Jadi kita selalu nonton band live di zaman gue ini. Abis itu pindah ke gue bilangnya disco ya. Disco tuh kayak SE Studio East. Itu begitu kan belum bisa tidur nih. Masuklah itu kan ke disco itu kan. Mulailah itu si musik
Aring King King itu di situ gitu pada itu zaman itu Aring King King ya. Apa pada saat itu terkenal dengan namanya cowok-cowok yang jadi DJ, correct me if I'm wrong, mungkin ada yang anak gaul pada saat itu, mungkin saya salah, tapi yang saya ketemu adalah kebanyakan DJ cowok, terus ceweknya jadi lighting girl. Oh ya? Ya. Oke. Gue juga nggak ngerti itu kenapa. Oke. Nah tambah kesini kayaknya terjadi shift dalam budaya di mana lighting girl pun sudah bisa menjadi DJ. And then menamakan diri DJ. Lalu sama orang diidentifikasi sebagai DJ apaan sih, cuma ngambil musik orang kau mix aja sendiri terus pakai baju-baju minim terus mohon maaf ya, lompat-lompat ya. Lo ngerti kan yang maksud gue gitu. What do you think about that? What are your thoughts on that? Masyarakat berpikirnya begitu, DJ. Iya, tapi kalau kan, cewek DJ kayaknya pasti nakal. Oh, oke. Tapi itu maksudnya apa ya? Aku ngelihatnya itu industri yang beda aja sebenarnya. Kayak DJ yang mengutamakan gimmick yang tadi kakak bilang gitu. Itu punya industrinya sendiri dan punya penikmatnya sendiri gitu. Jadi kebanyakan masyarakat emang nggak ada pengetahuan bahwa industrinya itu beda-beda gitu di DJ sendiri gitu. Jadi ya menurutku sih ya just go ahead with your thing. Nggak you give love a bad name ya? No. Enggak ya? Cuek aja gitu cuek ya? Aja. Walaupun banyak banget kayak misalnya aku main di kota Second City gitu, yang pembukanya kayak begitu, terus DJ segmen itulah ya, DJ segmen industri itu. Tapi ya bagi aku, ya emang ada marketnya aja gitu, dan aku nggak ambil pusing sih Kak. Enggak ya? Karena maksudnya fokus aku sih emang di musiknya aja gitu. Kayak emang fokus di musik. Ada spotlight, ada masa yang kita dapat spotlight, ada masa yang kita nggak dapat spotlight, gitu. Aku fokusnya di situ aja. Lu tadi di awal sempat ngomong sustainable. Menurut lu berapa lama pekerjaan lo ini bisa sustain dalam arti usia kan pasti akan bertambah. Ya, betul. Like even January next year you'll be hitting the 40 ya. Sustain dalam arti kan semakin kita mendewasa ini kan jam-jam tidur kita juga udah harus diperhatikan. Benar, ya kan? How do you sustain that? Sebenarnya sih emang cita-citaku dari awal kan emang music producer ya, sama songwriter gitu. Jadinya aku tuh sampai kayak bilang kayak diskusi sama istri kita, kayaknya udah 5 tahun dari sekarang, 6 tahun dari sekarang, itu aku nggak mau tour lagi deh gitu. Kayak emang pengen buat musik di rumah aja, sebenarnya sih lebih enjoy kayak gitu. Buat musik di rumah, terus habis itu buatin lagu buat orang atau enggak buat lagu buat aku sendiri gitu. Emang itu sih plan kita. Tapi ya untuk mencapai situ ya kita build dari sekarang gitu. Tapi berarti dari dulu lu udah ngerti dong segala sesuatu yang copyright dan yang sekarang ini orang ributkan. From way back then pun lu sudah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Di concernnya ya. Gitu. Jadi emang aku tujuannya 5 tahun lagi udah nggak tour lagi kali ya gitu. Kecuali special event banget gitu ya. Kayak Calvin Harris tuh enak banget Kak. Oh ya? Iya, dia cuma festival gede aja. Tour ya masih tour, tapi nggak yang tiap minggu, sebulan sekali lah. Oh ya? Iya. Umurnya berapa tuh si Calvin Harris itu? Bang Calvin 42 itu? 42 kali ya. Ya pasti ya. Iya kan? 43. Iya. Kalau si itu siapa namanya tuh? Pitbull siapa? Oh dia rapper kan ya? Tapi kan siapa dulu namanya yang DJ itu loh, bukan Pitbull ya? Pitbull tuh rapper ya? Rapper, otak. He was never a DJ? Bukan, tapi dance music. Oh dance, music, tapi he was never a DJ? Iya dia nggak. Mr. Worldwide, Pitbull. Oh iya bukan. Salah kan, kau sob. Iya. Tahun baru udah ada job dong pasti DJ paling cepet tuh kayaknya. Iya. Di kota Bali mana? Sih. Oh di Bali, lumayan lah ya, tetap bisa sama keluarga, nggak pakai nginep dulu. Tadinya juga tadinya di Jakarta, terus habis itu emang Desember tuh kita ngerayain Natal, jadi kita harus pulang ke Jakarta. Untuk ketemu keluarga. Pulang kampungnya ke Jakarta sih emang kita ya, benar. Kita sebagai orang yang tinggal di Bali ke Jakarta dan ke Jogja kalau kami. Iya. Itu sebenarnya goal aku istriku pengen belum aku pengen banget pindah ke Jogja sebenarnya. Karena nggak tahu dari dulu kayak kota yang energinya tuh inspiratif gitu. Jogja tuh? Jogja. Lagu pertama aku selesai di Jogja. Lagu kedua aku yang sama Nadine juga.
Lagu pertama yang mana tuh? No One Can Stop Us sama Oh Kalula. itu, di Jogja Di Jogja selesainya? selesai nih. Yang nama Nadine juga. Apanya? Kan Nggak tahu, Kak. sumo Jogja. Dibandingin sumo Bali beda loh ya. Aku sih senangnya yang kayak gini nih, kayak misalnya sebelum mulai studio, misalnya studio sampai pagi gitu misalnya. Terus habis itu siang bangun, bisa ke museum, art museum macem-macem, bisa ketemu sama... Iya sih. Wah gila. Itunya sih, iya sih. Dan bagi aku tuh, yang esensial tuh ngobrol sama orang yang punya point of view beda tentang hal yang biasa. Itu tuh sangat inspiratif buat aku. Dan di Jogja banyak banget kayak gitu. Tapi bener sih, Iya. bener. Aku juga sebenarnya diam-diam sempat kepikiran, apa punya rumah kecil aja ya, gimana ya nabungnya gitu ya. Kan gue udah bilang sama dia kemarin, tapi aku suatu hari nih ya, gue pulang kerja, terus gue gini, aku pengen punya kandang ayam, pengen punya 4 aja udah gini. Apalagi sih lo gitu, banyak banget kemauan lo. Terus kenapa harus 4? Ya kan biar suami istri. Kata sahabat gue, ayam tuh pejantannya 1, lo nggak usah pikirin dia punya keluarga, kartu keluar. Oh iya ya, benar juga ya. Terus aku sempet tuh baca buku tentang permaculture. Itu tuh kayak yang cara ngerawat ayam tapi yang cageless gitu. Iya. Wah itu seru banget tuh Kak. Seru kan? Iya, See, seru. I have a friend. See, dia juga. He's a chicken guy juga. Ya dan kayaknya tuh kalau kita punya 3 atau 4 udah cukup buat sekeluarga kita Iya. hari-hari makan telur loh. Tuh mulai deh. Pangan mandiri ya. Pangan mandiri. The real punk. Iya, punk. Iya. Pangan mandiri. Iya, emang aku suka banget dari dulu ya. Suka banget konsep punk dan terus sampai sekarang juga jadi ngulik tentang punk, tentang anarki gitu. Iya. Yang literal sebenarnya artinya. Iya. Dan ya tujuannya juga pengen goalnya semoga bisa pangan mandiri sih. Kayak apa yang kita tanam, apa yang kita makan gitu. Iya. Itu yang pengen banget. Iya, Sama itu harus istri. dimulai juga sih, tapi tuh Iya. nggak bisa kalau dimulai dari lahan kecil dulu. Dari lahan kecil dulu. Kan udah banyak yang bikin tuh sekarang workshop. Mungkin karena isu The Great Reset 2030 Iya. mulai membahana, orang memakai itu untuk jualan juga ya, Iya, kalau benar. menurut aku ya. I have one more question before we part ways. As you grow mature gitu ya, dan lo udah jadi bapak gitu, what about your spiritual life? Meaning like, how do you perceive this world gitu, spiritually sebagai orang yang hari-hari hidupnya di tengah musik yang bising. Oke. Kan orang kalau spiritual kan katanya, it's like Tenang a gitu ya. calm mind gitu. Kalau menurut lo tuh gimana? Bagi gue spiritual tuh spiritual tuh nggak tergantung sama lingkungan sih. Kalau gue bukan menjaga ya, tapi kayak how I practice every day ya meditate. Totalnya kayak misalnya tiap hari itu 2 jam gitu. Setiap pagi, siang, malam atau enggak sebelum main yoga. Terus dengerin Dharma Talk di YouTube gitu. Itu sih maksudnya kayak untuk ngekonekin aku dengan the higher power, the true self. Itu yang aku lakuin tiap hari. Gitu. Itu sampai, dan untungnya istriku juga kayak gitu. Jadi emang di rumah tuh kita deket sama dunia yang itulah mindfulness. Mindfulness, spiritual, ya. Tapi kan pasti pernah ada pengalaman dalam hidup lo di mana lo merasa the higher power ini, atau kayak kita sebut Tuhan gitu ya, pernah membreakthrough hidup lo sehingga lo tahu bahwa kalau nggak ada dia gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. That's why I need to always balance gitu. Yeah. Karena orang nggak mungkin lo tiba-tiba nyampe ke sana, gue meditasi nggak akan kuat tuh kayaknya. Maksudnya kuat dalam arti nggak betah. Oh ya? Iya. Siapa yang betah suruh diem? Kan pikiran bisa Iya sekali. sih. Tapi kalau misalnya latihan terus kan. Latihan. Iya, latihan terus habis itu ngomongin kayak misalnya breakthrough itu kapan gitu. Aku tuh pernah kayaknya pas habis bapak meninggal sih. Bapak meninggal dan terus habis itu aku masih di umur yang masih terlalu muda untuk mikirin kayak gimana caranya gue bisa nyari duit ya gitu. Jadi Karena jadi man of the house ya kamu ya. Dan itu dia kayak kehilangan, berusaha berdamai dengan kehilangan, bla bla segala macam ya. Itu di waktu itu juga aku bertumbuh untuk nyari dunia spiritual gitu. Jadi dekat sama dunia mindfulness. Dulu pertama kali aku
belajar meditasi itu sama Tantena. Dari Tantena tuh, syarat buat Tantena sama almarhum Mas Reza. Iya. Iya, almarhum Mas Reza Gunawan, itu aku belajar tuh kayak teknik self healing segala macam di umur yang masih 20-an gitu. Dan wah, dari 20-an, lu emang ketuk lu, 20-an udah nyari Reza Gunawan mah ketuk. Dari 25, 25 lah. Waktu itu umur 25 belajar TAT. Terus kamu juga murid TAT-nya dia ya? Terus habis itu yang ngambil kelas terus-terusan tuh TAT kan ada ya. TAT 1, 2, 3 sampai ketemu sama tapasnya. Sempat ketemu tapas ya? Sempat waktu itu ke Jakarta. Iya. Itu Tapas adalah penemu TAT ini guys. Tapas acupressure teknik. Ya ketemu dia dan terus habis itu belajar kayak self healing yang lain, metode yang lain, dan terus ya sampai sini aku ya deket lah sama dunia mindfulness setiap hari gitu. Yang penting seimbang, tapi aku setuju Mbak. Seimbang kan? Iya, kalau nggak seimbang ya. Kalau nggak seimbang kita bisa halu jatuhnya. Benar. Dan hanya ngeliat ke diri kita sendiri. Kayaknya dunia ini kita aja gitu kan yang kayak menghuni. Dunia ini kita ngerasa kalau misalnya halu ya, dunia ini kita yang paling benar. Iya. Kita yang paling gila sebenarnya kalau iya. dipikir-pikir. Iya kan? Setiap orang punya kegilaan sendiri, setiap orang punya episode sendiri, itu yang harus kita ingat. Iya. Before you leave, nah gue selalu memberikan oleh-oleh nih buat tamu-tamu. This is my latest book, tahun lalu sih latestnya juga. Jadi judulnya Think Berat Lo Ombat. Thank you banget. Seri Si Paling Overthinking. Nah, jadi semoga. Si Paling Overthinking. Jadi semoga ya kalau pas naik pesawat. Ini sebenarnya saya nih seperti Si Paling Overthinking. Masa sih lo overthinking? Sekarang udah enggak sih. Sekarang udah go with the flow. Dulu sih Capricorn banget. Oh ini Capricorn ya. Anak pertama ya, banyak mikir ya. Iya harus gimana. Kalau Vanessa anak keberapa itu? Anak kedua. Oh, jadi dia lebih flowy sebenarnya ya? Lebih flowy, ya. Tapi maksudnya kan setiap manusia pasti punya trauma yang berbeda. Iya ya. Dan terus habis itu yang gue seneng ya dari pernikahan tuh ternyata pernikahan membantu dia untuk menjadi lebih flowy dari sebelumnya gitu. Oh, lebih chill. I see. Oh, that's nice. Oke. One day ya, ntar kita ngopi bareng ya. Ayo, mau banget. Vanessa. Iya, tadi salam dari Vanessa. Iya, salam balik ya. Dan ya lu bawa anak, kita bawa diri kita aja. Anak-anak kita tuh lagi ngalamin yang kayak dia lagi ngalamin yang orang bilang emptiness sarang kosong itu loh. Oh ya itu aku ngobrol sama Vanessa minggu kemarin gitu, gimana ya kalau misalnya gitu udah gitu, jangan pikirin sekarang gitu. But it will happen. It will. Iya. Lumayan sih itu. Iya kan? Lumayan blow in the face sih. Iya. Thank you very much ya. Thank you for having me. Udah mampir di Sofinavi Talks. Thank you so much for sharing your stories dan juga insight dan juga teknik-teknik tadi pas ngerapetin beat. Oh, di drop itu namanya drop guys di situ. Bukan drop shy tapi drop guys. Lalu disitulah kau permainkan emosi penonton ya kan. Betul. Luar biasa. Thank you very much Dipa Barus. Salam buat keluargamu. Thank you. Selamat melanjutkan turnya. Selamat kerja keras untuk sampai 5 tahun ke depan supaya bisa lebih permaculture kita dan produksi musik aja sambil main-mainkanlah vinil itu di rumah kita. Lihat-lihatlah dunia ini kayak apa sambil lihat ayam-ayam kita itu berkeliaran ya kan? Benar. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Dadah. Deng 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 deng.